Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Litigasi TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum waris Islam. Video kita kali ini bertemakan tentang asobah. Sebelum melanjutkan video ini, saya mendoakan sahabat litigasi dalam keadaan sehat dan sama-sama kita berdoa semoga pandemi virus corona cepat berlalu dari tengah-tengah kita. Sahabat litigasi, di dalam hukum waris Islam ada dikenal dengan asobah. Yang dimaksud dengan asobah ini adalah kelompok ahli waris yang akan menghabiskan sisa harta. Artinya, setelah dilakukan pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris yang berhak, maka sisanya tersebut akan diberikan kepada kelompok asobah ini. Sahabat litigasi, kita akan bahas terus tentang asobah ini. Asobah terbagi menjadi dua. Yang pertama, asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Asobah sababiyah ini kelompok asobah yang karena jasanya kepada si pewaris atau si mayit, karena dia telah membebaskan si mayit dari perbudakan. Tetapi pada saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi dan sudah dihapuskan di tengah-tengah kita. Asobah nasabiyah yakni kelompok ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta karena hubungan keturunan, karena adanya hubungan nasab dengan si pewaris. Asobah nasabiyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asobah binafsi, yang kedua asobah bil goir, dan yang ketiga asobah ma'al goir. Sahabat litigasi, asobah binafsi ini adalah kelompok ahli waris laki-laki, kecuali saudara laki-laki seibu saja dan kecuali si suami. Kelompok asobah ini karena kedudukannya, karena hubungan nasabnya, dia ditetapkan menjadi asobah. Contohnya, anak laki-laki, dia akan menjadi asobah binafsi karena memang kedudukannya yang ditetapkan sebagai asobah binafsi, dan nantinya ketika ada harta yang sisa dari pembagian harta warisan, maka akan jatuh kepada anak laki-laki yang notabene adalah asobah binafsi. Kemudian sahabat litigasi, asobah bil goir, yakni kelompok ahli waris yang ditetapkan sebagai asobah dikarenakan adanya ahli waris lain yang kedudukannya satu derajat atau kedudukannya satu tingkatan. Kalau kita sudah memahami skema yang telah kita bahas pada video sebelumnya, maka kita dapat menggambarkan kedudukan ahli waris yang satu derajat. Namun demikian, contoh dari ahli waris yang berkedudukan sebagai asobah bil goir adalah anak perempuan akan menjadi asobah ketika ada anak laki-laki. Kemudian, saudara perempuan seibu sebapa akan menjadi asobah ketika ada saudara laki-laki seibu sebapa. Antara saudara perempuan seibu sebapa dengan saudara laki-laki seibu sebapa ini satu derajat ke samping. Kemudian tadi di awal anak perempuan akan menjadi asobah bil goir dikarenakan adanya anak laki-laki. Nah,
Di sini antara anak laki-laki dengan anak perempuan satu derajat atau satu tingkatan. Jadi saya ulangi bahwa asobah bil ghair ini adalah kelompok asobah yang ditetapkan menjadi asobah karena adanya ahli waris lain yang sederajat. Sahabat litigasi, kemudian asobah ma'al ghair, yakni kelompok asobah yang disebabkan mewaris bersama ahli waris lainnya sehingga dia ditetapkan menjadi asobah. Asobah ma'al ghair ini adalah kelompok wanita. Misalnya, saudara perempuan seibu sebapa akan menjadi asobah ma'al ghair ketika mewaris bersama anak perempuan. Nah, itulah jenis-jenis asobah. Sahabat litigasi, untuk memudahkan kita semua dalam memahami asobah, kita akan hadirkan skema yang menggambarkan tentang asobah ini. Baik sahabat litigasi, yakni asobah terbagi menjadi dua. Yang pertama, asobah sababiyah dan asobah nasabiyah. Asobah sababiyah tidak ada pembagiannya. Kemudian asobah nasabiyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asobah binafsi. Yang kedua, asobah bil ghair. Dan yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Asobah binafsi, yakni kelompok asobah yang karena dirinya sendiri, yaitu disebabkan karena kedudukannya, dia menjadi asobah binafsi. Adapun asobah binafsi, yakni seluruh ahli waris laki-laki, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Kemudian sahabat litigasi, asobah bil ghair, yakni asobah yang karena disebabkan oleh orang lain. Hal ini terjadi pada ahli waris yang perempuan, di mana sebelumnya dia bukan merupakan asobah, namun dengan hadirnya ahli waris binafsi sebagaimana yang tersebut tadi, yang kedudukannya sederajat dengannya, maka dia menjadi asobah. Kelompok asobah ini terdiri dari yang pertama, anak perempuan dikarenakan adanya anak laki-laki, cucu perempuan dikarenakan cucu laki-laki, cicit perempuan dikarenakan cicit laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa dikarenakan saudara laki-laki seibu sebapa. Kemudian saudara perempuan sebapa dikarenakan saudara laki-laki sebapa. Kemudian sahabat litigasi, asobah selanjutnya yakni asobah ma'al ghair, yakni terdiri dari saudara perempuan seibu sebapa karena mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Kemudian saudara perempuan sebapa mewaris secara bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Sahabat litigasi, itulah skema yang sudah kita sama-sama bahas. Semoga sahabat litigasi bisa memahami dan menggambarkan siapa-siapa saja asobah sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah kita bahas tadi. Mungkin pembahasan kita sampai di sini. Di lain waktu kita akan membahas tentang hukum waris Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.